Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai hakikat bahasa, diksi, dan gaya bahasa, pembentukan majas, klasifikasi majas, serta peran majas dalam membangun wacana. Kita akan membahas hakikat bahasa, diksi, dan gaya bahasa terlebih dahulu. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, ide, maupun pendapat kepada orang lain. Melalui bahasa, apa yang ada di dalam pikiran seseorang dapat dipahami oleh orang lain. Namun, dalam karya sastra atau tulisan yang kreatif, penggunaan bahasa tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga untuk memberikan keindahan. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan kata yang tepat atau disebut dengan diksi. Diksi adalah kemampuan memilih kata yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Pemilihan kata yang tepat akan membuat tulisan menjadi lebih jelas, lebih menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Misalnya, kita bisa menggunakan kata wafat daripada mati karena ingin menunjukkan rasa hormat. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kata sangat mempengaruhi makna dan kesan yang diterima oleh si pembaca. Selanjutnya, ada gaya bahasa. Gaya bahasa sendiri yaitu cara khas seseorang dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan atau perasaannya. Menurut Harimurti Krida Laksana, gaya bahasa memiliki 3 dimensi, yaitu memanfaatkan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh seseorang, menggunakan ragam bahasa tertentu untuk menghasilkan efek tertentu, serta menjadi ciri khas seorang penulis atau kelompok sastrawan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa merupakan cara seseorang menggunakan bahasa sesuai dengan tujuan dan situasi tertentu. Nah, salah satunya adalah bentuk gaya bahasa yang paling sering digunakan dalam karya sastra adalah majas. Nah, apa sih majas itu? Majas yaitu penggunaan bahasa yang bertujuan menambahkan keindahan dan memberikan makna yang lebih mendalam. Selanjutnya, pembentukan majas dalam perspektif semantik. Selanjutnya, kita membahas bagaimana majas terbentuk jika dilihat dari sudut pandang semantik. Nah, semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Dalam kajian semantik, majas dipahami sebagai penggunaan kata atau ungkapan yang maknanya berbeda dari makna sebenarnya atau makna harfiah. Proses pembentukan majas dapat dijelaskan melalui segitiga semantik yang terdiri atas 3 unsur, yaitu ada unsur penanda, pertanda, dan acuan. Yang pertama yaitu penanda. Penanda sendiri adalah bentuk bahasa yang kita dengar atau kita baca. Pertanda adalah konsep atau gambaran yang sering muncul dalam pikiran ketika mendengar kata tersebut. Sedangkan acuan sendiri adalah benda atau objek yang nyata yang dimaksud oleh kata tersebut. Dalam majas terdiri pergeseran makna denotatif atau makna sebenarnya. Nah, diganti atau dilapisi dengan makna konotatif yaitu makna kiasan. Sebagai contoh pada kalimat dia adalah bunga desa. Nah, kata bunga bukan berarti tanaman, melainkan menggambarkan perempuan yang cantik atau menjadi kebanggaan desa tersebut. Karena adanya pergeseran makna, karena adanya pergeseran makna tersebut, pembaca tidak cukup memahami arti kata secara harfiah saja, tetapi juga harus memperhatikan konteks atau dapat memahami pesan yang ingin disampaikan si penulis. Klasifikasi dan jenis-jenis majas.
Nah, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi majas. Secara umum, majas dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama adalah majas perbandingan, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang memiliki kemiripan sifat. Contohnya, seperti metafora, personifikasi, dan perumpamaan. Misalnya kalimat wajahnya secantik bulan purnama. Nah, kalimat tersebut membandingkan wajah seseorang dengan bulan untuk menunjukkan keindahannya. Yang kedua adalah majas pertentangan, yaitu majas yang menggunakan pertentangan atau kebalikan untuk memberikan kesan yang lebih kuat. Contohnya hiperbola, ironi, paradoks, dan sarkasme. Misalnya kalimat aku menunggumu 1000 tahun. Nah, maksud dari kalimat tersebut tentu bukan berarti benar-benar menunggu selama 1000 tahun, tetapi hanya menunjukkan bahwa penantian terasa sangatlah lama. Yang ketiga adalah majas pertautan, yaitu majas yang menghubungkan satu hal dengan hal yang lain karena memiliki hubungan tertentu. Contohnya metonimia. Kata Honda untuk menyebut sepeda motor atau penggunaan kata meninggal dunia sebagai pengganti kata mati agar terdengar lebih sopan. Yang terakhir adalah majas perulangan, yaitu majas yang menggunakan pengulangan kata atau bunyi untuk memberikan penegasan. Misalnya kalimat belajar, belajar, dan terus belajar. Nah, pengulangan kata tersebut bertujuan untuk menekankan pentingnya belajar. Selain berdasarkan jenisnya, majas juga dibedakan berdasarkan maknanya, yaitu makna implisit dan makna eksplisit. Makna implisit sendiri adalah makna yang tersirat sehingga pembaca harus memahami konteks untuk mengetahui maksud si penulis. Sedangkan makna eksplisit adalah makna yang disampaikan secara langsung sehingga lebih mudah untuk dipahami. Peran dan fungsi majas dalam membangun wacana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi majas dalam bentuk teks. Majas memiliki peran sangat penting terutama dalam karya sastra. Fungsi utamanya adalah memberikan nilai keindahan sehingga tulisan menjadi lebih menarik untuk dibaca. Selain itu, majas membantu si pembaca membayangkan suasana yang sedang digambarkan oleh si penulis, sehingga cerita terasa lebih hidup. Majas juga mampu menyampaikan makna yang lebih dalam tanpa harus menggunakan kalimat yang panjang. Dengan menggunakan majas, penulis dapat menyampaikan perasaan sedih, bahagia, ataupun marah dengan cara yang lebih menyentuh. Dalam kajian statistika, majas juga berfungsi memperkuat unsur-unsur intrinsik karya sastra seperti memperjelas karakter tokoh, mempertegas tema, membangun suasana, serta mendukung alur cerita. Oleh karena itu, majas tidak hanya berfungsi sebagai penghias bahasa saja, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menyampaikan pesan kepada si pembaca. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya paparkan sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa bahasa, diksi, dan majas merupakan 3 unsur yang sangat berkaitan dalam penyusunan karya sastra maupun berbagai jenis teks. Diksi berperan dalam memilih kata yang tepat, sedangkan gaya bahasa menunjukkan cara seseorang menggunakan bahasa untuk menghasilkan efek tertentu. Salah satu bentuk gaya bahasa adalah majas, yang terbentuk karena adanya pergeseran makna dari makna denotatif menjadi makna konotatif. Majas terdiri atas beberapa jenis, yaitu majas perbandingan, pertentangan, serta pertautan dan perulangan. Setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk membuat bahasa menjadi lebih indah, lebih menarik, dan lebih bermakna. Dengan demikian, majas tidak hanya berfungsi mempercantik kalimat saja, tetapi juga membantu penulis menyampaikan pesan, membangun suasana, memperkuat emosi, serta memberikan pengalaman membaca yang lebih mendalam kepada pembaca.
Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.